Baik, sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Harmiansyah, STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Sumber Daya Energi Terbarukan. Sebelumnya, izinkan kelompok 10 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Konversi Biomasa menjadi Biodiesel. Adapun anggota kelompok saya yang terdiri dari yang pertama yaitu Raja Tuan Rumapea dengan NIM 123310040 dan juga Laras Nur Andini dengan NIM 123310002 dan saya sendiri Diputu Suci Eresmawati dengan NIM 123310033 dan juga Hifzil Mukarimah Nasution dengan NIM 123310044. Biodiesel adalah bahan bakar alternatif yang berasal dari minyak nabati atau lemak hewani seperti minyak kelapa sawit, minyak jarak, atau minyak bekas yang diproses melalui reaksi kimia tersentrifikasi untuk menghasilkan bahan bakar yang dapat digunakan pada mesin diesel sebagai pengganti atau campuran solar serta bersifat terbarukan dan lebih ramah lingkungan karena menghasilkan emisi gas buang yang lebih rendah. Selanjutnya ada manfaat biodiesel. Yang pertama, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Yang kedua, bersifat terbarukan karena berasal dari sumber hayati. Yang ketiga, lebih ramah lingkungan dengan emisi gas buang yang lebih rendah. Dapat digunakan pada mesin diesel tanpa modifikasi besar. Selanjutnya, mengurangi emisi gas rumah kaca. Dan yang terakhir ada meningkatkan nilai ekonomi hasil pertanian. Oke, selanjutnya itu ada tujuan pembuatan dari biodiesel itu sendiri. Yang pertama itu tujuannya itu sebenarnya untuk menyediakan sumber bahan bakar alternatif yang terbarukan dan ramah lingkungan guna mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Nah, jadi karena ramah lingkungan itu juga sendiri, si biodiesel ini itu tuh mampu mengurangi dan menekan emisi gas rumah kaca. Terus mendukung ketahanan energi serta meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan hasil pertanian sehingga memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan. Selanjutnya di sini ada komponen penyusun biodiesel. Yang pertama itu untuk bahan bakunya sendiri itu biodiesel itu kan dibuat dari minyak nabati. Nah, untuk praktikum yang kemarin kami lakukan itu kita menggunakan minyak jelantah. Tapi dia bisa juga menggunakan lemak hewani seperti trichselida, seperti minyak kelapa sawit, minyak kedelai, minyak jarak gitu. Tapi untuk kita praktikum kemarin kami sendiri menggunakan minyak jelantah. Kemudian yang kedua ada bahan pendukung reaksi. Proses pembuatan biodiesel menggunakan alkohol, umumnya metanol atau etanol. Terus dia serta katalis basa seperti NaOH sama KOH untuk mempercepat reaksi transesterifikasi. Kemudian yang ketiga itu ada produk yang dihasilkan. Produk yang dihasilkan itu biodiesel itu sendiri gitu. Jadi hasil utamanya itu berupa biodiesel, terus asam lemak metil, ester fame yang digunakan sebagai bahan bakar serta gliserol sebagai produk samping yang dipisahkan. Metode pembuatan biodiesel yang pertama ada transesterifikasi, di mana proses ini melibatkan reaksi antara trigliserida yang terdapat dalam minyak nabati atau lemak hewan dengan rantai pendek alkohol seperti metanol ataupun etanol dengan katalis. Di mana dalam proses ini menjadi metode yang paling umum digunakan dalam pembuatan biodiesel karena proses ini menghasilkan produk alkyl ester atau biodiesel dengan produk sampingnya yaitu gliserol. Kemudian yang kedua ada esterifikasi, di mana esterifikasi merupakan proses yang bertujuan untuk menurunkan kadar FFA atau kadar lemak bebas agar tidak mengganggu proses transesterifikasi. Pada metode ini asam lemak bebas direaksikan dengan alkohol, biasanya itu metanol, dengan menggunakan katalis asam berupa asam sulfat. Ciri-ciri hasil produk biodiesel yang baik. Yang pertama, berwarna jernih dan relatif terang, di mana warna biodiesel yang baik yaitu warna kuning pucat ataupun kuning kecoklatan. Yang kedua, tidak berbau menyengat atau tengik. Yang ketiga, terbebas dari kandungan air atau gliserol, di mana dalam hal ini biodiesel tidak mengandung endapan, hasil dari proses transesterifikasi maupun proses esterifikasi. Kemudian yang keempat, nilai viskositasnya sesuai dengan standar, di mana nilai standar dari viskositas biodiesel yaitu 2,3 sampai dengan 6 mm kuadrat per second.
Yang kelima, ada angka asam rendah, di mana angka asam rendah ini menyatakan bahwasannya asam lemak bebas yang terkandung dalam minyak jelantah telah terproses dalam proses esterifikasi. Yang keenam, daya bakar baik dan stabil. Kemudian yang terakhir yaitu memenuhi standar mutu biodiesel, di mana standar mutu biodiesel di Indonesia berdasarkan dengan SNI. Nah, kita sekarang masuk ke keunggulan biodiesel. Yang dimana keunggulan biodiesel itu yang pertama, mudah terurai secara hayati. Biodiesel dapat diuraikan secara alami oleh mikroorganisme di lingkungan dalam waktu yang relatif singkat. Dibandingkan dengan solar fosil yang bisa mencemari tanah dan air selama bertahun-tahun jika terjadi tumpahan, biodiesel dapat terurai hingga 90% hanya dalam 21 hari. Ini sangat mengurangi risiko kerusakan ekosistem dan memudahkan proses pembersihan. Yang kedua itu energi terbarukan dan pemasaran yang baik. Biodiesel dapat dibuat dari sumber yang dapat diperbarui seperti minyak nabati, contohnya itu kelapa sawit atau limbah, seperti minyak jelantah. Ini berbeda dengan solar yang berasal dari fosil atau minyak bumi yang suatu hari akan habis. Yang ketiga itu titik nyala biodiesel itu lebih tinggi. Apa itu titiknya? Apa itu titik nyala? Suhu terendah di mana uap bahan bakar dapat menyala jika bertemu dengan sumber api. Keunggulannya itu biodiesel memiliki titik nyala sekitar 150 derajat Celcius, jauh lebih tinggi daripada solar, yang kurang lebih itu 52 derajat Celcius. Ini menjadikan biodiesel lebih aman dalam penanganan, penyimpanan, dan transportasi karena risiko terbakar atau meledak secara tidak sengaja jauh lebih kecil. Nah, yang keempat itu penggunaan biodiesel pada mesin diesel tidak memerlukan perubahan atau modifikasi khusus, yang dimana keunggulan praktis ini sangat penting bagi pengguna. Biodiesel khususnya dalam bentuk campuran seperti B20, yaitu 20% biodiesel dan 80% solar, atau B30, dapat digunakan langsung pada mesin diesel konvensional tanpa memerlukan tanpa perlu modifikasi atau adaptasi teknis yang rumit. Ini memudahkan adopsi dan transisi dari solar fosil. Nah, yang kedua itu emisi gas buang yang rendah, yang dimana penurunan signifikan emisi partikulat atau asap hitam dan karbon monoksida, emisi sulfur, dan pengurangan emisi gas rumah kaca bersih karena karbon yang dilepaskan saat pembakaran telah diserap oleh tanaman bahan bakunya saat tumbuh. Nah, yang terakhir itu manfaat ekonomi mendukung sektor pertanian dan berdampak lebih baik bagi lingkungan. Nah, pada ekonomi dan pertanian, pengembangan industri biodiesel menciptakan rantai nilai baru, mulai dari penyediaan bahan baku, pengolahan, hingga distribusi. Ini mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja khususnya di sektor pertanian dan pedesaan. Pada manfaat lingkungan itu secara keseluruhan saling terkait dan menggambarkan bahwa biodiesel menaruhkan solusi energi yang lebih berkelanjutan. Tidak hanya mengurangi polusi, tetapi juga berasal dari sumber yang dapat diperbarui dan mendukung perekonomian lokal. Nah, kita masuk ke kesimpulan yang dimana biodiesel itu merupakan bahan bakar alternatif yang dihasilkan dari konversi biomasa berupa minyak nabati atau lemak hewani melalui proses transesterifikasi dan esterifikasi. Biodiesel bersifat terbarukan, ramah lingkungan, mampu menurunkan emisi gas rumah kaca, serta dapat digunakan pada mesin diesel tanpa modifikasi besar. Dengan bahan baku yang melimpah dan proses produksi yang relatif sederhana, biodiesel berpotensi menjadi solusi energi berkelanjutan yang mendukung ketahanan energi sekaligus memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan.